أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menginformasikan bahwa siogianya yang mengisi kajian pada subuh hari ini adalah Ustadz kita, Ustadz Musa Mulyadi, hafizahullah. Namun satu dan lain hal, beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita untuk menyampaikan kajian pada pagi hari ini. Untuk itu kita mengisi kekosongan dengan membahas beberapa satu atau dua hadis terkait dengan keutamaan 10 awal dari bulan Zulhijjah, kemudian amalan-amalan yang hendaknya kita isi di dalamnya. Baik para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Masyarul muslimin jamaah salat subuh yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tiada terhingga, yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan duduk di majelis ilmu. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi yang berbahagia ini bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita tercinta, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang selalu setia mengikuti jejak langkah dan jalan yang beliau ajarkan sampai pada hari kiamat. Para hadirin dan hadirat dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita adalah tentang keutamaan 10 awal dari bulan Zulhijjah. Di antara yang menjelaskan tentang keutamaan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Fajr ayat 1 sampai 2, 3 dan 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajri wa layalin 'ashr wasy-syaf'i wal watr." Wal fajr, wal fajr adalah demi waktu fajar. Wa layalin 'ashr, dan demi malam-malam yang 10. Wasy-syaf'i wal watr, wasyaf' artinya adalah demi bilangan yang genap, wal watr demi bilangan yang ganjil. Baik, para ulama tafsir menafsirkan walayalin 'ashr, walayalin, layalin itu adalah malam-malam yang 10. Maksudnya kata para ulama adalah 10 awal dari bulan Zulhijjah. Walayalin 'ashr, demi, Allah bersumpah di sini demi malam-malam yang 10. Kalau Allah menyebutkan malam, kata para ulama tentu siangnya juga ikut di dalamnya. Jadi Allah menyebutkan menggunakan media sumpah yang Allah gunakan di sini malam, kata para ulama ikut serta di sana adalah siangnya. Jadi Allah juga bersumpah demi siangnya. Wasy-syaf'i wal watr, demi bilangan yang genap. Para ulama menafsirkan yang genap di sini adalah bilangan yang ke-8, hari ke-8 Zulhijjah, dan hari yang ke-10 Zulhijjah. Karena hari 8 itu adalah hari pertama dimulainya ibadah haji.
mulai pada tanggal 8 yang disebut dengan hari tarwiyah, bilangan genap. Begitu juga bilangan yang genap pada tanggal 10 Zulhijjahnya, karena di sini termasuk bagian daripada puncak amal saleh dari ibadah haji yang dikerjakan oleh para jamaah. Baik, apa keistimewaannya? Keistimewaannya kata para ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menggunakan sumpahnya dengan media makhluk kecuali makhluk itu memiliki karunia dan keistimewaan. Jadi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menggunakan sumpah dengan media makhluknya kalau makhluk itu biasa-biasa saja. Kalau biasa-biasa saja, tidak mungkin Allah jadikan sebagai media sumpah. Contoh, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasyamsi waduhaha. Allah bersumpah dengan menyebutkan demi matahari, kata Allah. Demi matahari. Enggak mungkin matahari makhluk Allah yang biasa-biasa saja, enggak mungkin. Wal qamari idza talaha. Allah juga bersumpah demi bulan. Wal lail, Allah bersumpah demi malam. Wan nahar, Allah bersumpah demi siang. Was sama, Allah bersumpah dengan menyebutkan demi langit, kata Allah. Wal ar, demi bumi. Berarti deretan-deretan sumpah yang Allah sebutkan dengan menggunakan makhluknya ini makhluk memiliki keistimewaan. Makanya walayalin asyar, demi malam-malam yang 10, berarti di 10 awal dari bulan Zulhijjah itu bukan waktu biasa. Baik, ingin kami tekankan di sini, kenapa Allah Subhanahu wa taala boleh sedangkan kita tidak boleh menggunakan media sumpah dengan makhluknya. Kalau kita kan sudah jelas tuh, Rasulullah SAW melarang, haram hukumnya, bahkan jatuh kepada kesyirikan jika kita bersumpah dengan menggunakan media makhluk. Sumpah demi Nabi, sumpah demi Ka'bah, sumpah demi orang tua, ini haram bagi kita untuk mengucapkan itu. Adapun Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, tidak ada masalah, karena Allah tidak dipertanyakan apa yang Allah lakukan. Allah tidak dipertanyakan tentang apa yang Allah lakukan. Namun yang ingin kita garis bawahi, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan makhluknya ini adalah karena adanya keistimewaan pada makhluk tersebut. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, dari 10 awal bulan Zulhijjah ini adalah innahal ayyam al-ma'lumat allati suri'a fiha dzikruhu. Hari-hari tersebut adalah hari-hari yang sudah diketahui, sudah ditentukan. Sehingga di hari-hari tersebut disyariatkan kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di 10 hari terakhir itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita lihat dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-28. Kata Allah, wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Kata Allah Subhanahu wa taala, agar kalian di 10 hari awal dari bulan Zulhijjah itu kalian berzikir kepada Allah fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang sudah maklum, yang sudah diketahui. Tafsiran daripada ayyam ma'lumat di sini adalah 10 awal dari bulan Zulhijjah. Baik, yang berikutnya di antara keutamaan dari 10 awal bulan Zulhijjah adalah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam syahida laha bi annaha afdal ayyamid dunya. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersaksi bahwa 10 awal dari bulan Zulhijjah itu adalah afdalnya, paling utama hari-hari dalam setahun. Jadi di dunia ini begitu banyaknya bilangan hari, maka hari-hari yang paling utama adalah 10 awal dari bulan Zulhijjah. Dalam setahun ada sekitar 370 atau 360 hari kurang lebih. Maka dari sepanjang tahun itu sekian ratus hari, maka hari-hari yang paling afdal adalah di 10 awal dari bulan Zulhijjah ini.
Memang ada khilaf para ulama di sana. Ada yang mengatakan yang paling afdal itu adalah 10 terakhir bulan Ramadan. Ada yang mengatakan 10 awal dari bulan Zulhijjah. Ada khilaf di sana. Tapi Masya Allah ada ulama yang menggabungkan dua pendapat yang saling berbenturan ini, digabungkan dengan perincian jika yang dinilai adalah malam harinya, maka yang lebih utama itu adalah 10 akhir dari bulan Ramadan. Karena di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Jika yang dinilai adalah malamnya, kata para ulama, maka yang terbaik adalah 10 terakhir dari bulan Ramadan. Namun jika yang dinilai adalah siangnya, maka yang afdal sepanjang tahun itu adalah 10 awal dari bulan Zulhijjah. Baik, ini keutamaan yang ketiga. Keutamaan yang berikutnya, bahwa di antara deretan 10 awal dari bulan Zulhijjah itu ada namanya Hari Arafah. Hari Arafah ini adalah bagian daripada inti manasik haji, ritual haji. Di antara pada inti daripada ibadah haji yang dilakukan oleh para jamaah haji adalah wukuf di Arafah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-hajju Arafah. Haji itu Arafah gitu. Jadi seakan-akan Rasul SAW menjelaskan di sini bahwa haji itu yang terpentingnya, di antara yang terpentingnya adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini kan di tanggal 9 gitu. Tanggal 9 berarti masih masuk dalam kategori 10 awal dari bulan Zulhijjah. Sebagaimana kita ketahui bahwa ibadah haji itu tidak lama sebenarnya, cuma ada 6 hari saja. 6 hari. Mulai dari tanggal haji dimulai dari tanggal berapa? Jamaah nih mulai ihram dari tanggal berapa kalau mengerjakan haji? Tanggal 8, terus 9, terus 10, 11, 12, 13. Ada 6 hari. Mulai tanggal 8. Tanggal 8 adalah di mana jamaah haji meninggalkan hotelnya. Biasanya jamaah haji dari Indonesia mereka mengerjakan haji tamattu. Haji itu kan ada 3. Ada haji tamattu, ada haji qiran, ada haji ifrad. Ada 3 jenis. Dan ini memiliki macam yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Biasanya jamaah Indonesia mereka lebih condong kepada haji tamattu. Haji tamattu ini mereka mengerjakan umroh dulu. Selesai mengerjakan umroh, lalu kemudian mereka berdiam di Mekah sekian hari. Masuk nanti pada tanggal 8-nya, 8 Zulhijjah, mulailah mereka bersiap-siap untuk ihram dari tempat penginapan mereka. Di hotel tempat mereka biasanya menginap. Nah, di hari tarwiyah itu, ini hanya sekedar mengulang kaji bagi jamaah yang sudah pernah berangkat haji. Ini menyegarkan kembali ingatan kita. Tanggal 8 itu sudah mulai berangkat ke mana? Ke Mina dulu. Tanggal 8 itu pagi-paginya udah mandi-mandi nih, udah semuanya pakai ihram. Bagi laki-lakinya ada pakaian khusus, bagian perempuan tidak ada pakaian khusus. Yang penting menutup aurat. Kalau laki-laki 2 helai. Bagian atas yang disebut dengan rida, bagian bawah yang disebut dengan izar. Cuma 2 helai pakaian itu saja bagi laki-laki. Itu dari hotel. Berangkat mereka ke Mina. Mina itu dari hotel ke Mina atau dari Masjidil Haram lah ya. Masjidil Haram ke Mina kurang lebih 9 kiloan. Biasanya disiapkan itu ada kendaraan khususnya. Di Mina di tanggal 8. Mereka sholat 5 waktunya di sana. Sholat 5 waktunya di sana. Nah, setelah malamnya berarti malam ke-9 nih. Malam ke-9. Di malam ke-9 itu masih di Mina. Besok paginya berarti kan sudah tanggal 9. Yang disebut dengan hari tanggal 9 disebut dengan hari apa? Hari Arafah. Di mana jamaah haji tidak disunnahkan untuk berpuasa Arafah. Jamaah haji tidak disunnahkan untuk puasa Arafah. Puasa Arafah itu disunnahkan bagi kaum muslimin yang tidak
melakukan ibadah haji. Seperti kita misalnya yang ada di Indonesia yang tidak berangkat haji, maka kita disunahkan untuk puasa Arafah. Di sana mereka wukuf seharian. Kalau mereka sampainya pagi, ada yang sampainya siang, ada yang sampainya jam 10 di Arafah. Nanti sampai terbenam matahari, mereka sholat maghribnya tidak di Arafah ya. Sholat maghribnya usahakan tidak di Arafah. Di malam itu mulai bergerak. Ada yang naik kendaraan, ada yang langsung jalan. Karena di malam tersebut mereka akan pindah tempat. Tidak lagi di Mina. Tidak lagi di Arafah. Kemana mereka? Mereka mabitnya di Muzdalifah. Ini berarti malam keberapa ini? Malam yang ke-10 disebut dengan Yaumun Nahar. Yaumun Nahar itulah hari di mana kaum muslimin akan menyembelih hewan kurbannya. Jadi mereka di malam itu nginapnya di Muzdalifah. Itu total istirahat. Di malam itu usahakan jangan perbanyak lagi untuk ibadah-ibadah sunnah. Kumpulkan tenaga di malam tersebut, karena di tanggal 10-nya itu Yaumun Nahar, di tanggal 10-nya akan menanti beberapa rangkaian ibadah lagi yang itu membutuhkan tenaga di tanggal 10 itu. Jadi tadi nginapnya di mana tadi nih? Di Muzdalifah. Besok pagi sudah mulai bergerak. Biasanya sebelum terbit matahari, yang penting udah agak terang, mereka udah mulai bergerak nih dari Muzdalifah menuju ke mana? Balik ke Mina lagi. Paham? Tergambar nih? Balik ke Mina lagi. Tadi kan tanggal 8 di Mina. Tanggal 9-nya di Arafah. Malamnya ke Muzdalifah. Dari Muzdalifah balik lagi ke Mina. Jadi di tanggal 10-nya itu di Yaumun Nahar, tanggal 10 Zulhijjahnya itu mereka balik ke Mina. Ngapain di tanggal 10 itu dari pagi sampai seterusnya? Kata para ulama, berdasarkan tuntunan manasik haji yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, mereka akan melempar jumroh. Melempar jumroh. Ada 3 jumroh. Yang pertama jumroh sughra. Yang kedua jumroh wusta. Yang ketiga jumroh Aqabah. Yang akan mereka lempar pada 10 Zulhijjah ini, 10 Zulhijjah ini maksudnya masih masuk nih ya. Tanggal 10 ini kan masih masuk bagian daripada 10 awal dari bulan Zulhijjah. Baik. Mereka yang mereka lakukan dari pelemparan 3 jumroh ini hanya jumroh yang terakhir. Jumroh apa namanya? Jumroh Aqabah. Jumroh Aqabahnya saja yang akan mereka lempar dengan 7 kali lemparan menggunakan batu kerikil yang kecil, seraya mengucapkan Allahu Akbar. Nah setelah itu mereka ngapain lagi? Setelah itu yang sudah pernah berangkat haji, untuk mengingat kajian kita aja lagi nih, untuk mengulang kaji. Mereka menyembelih. Kalau kita menyembelih kurban bagi yang tidak berangkat haji, mereka namanya menyembelih hadiyu. Sama saja sih, kurban atau menyembelih hadiyu. Mereka sembelih hadiyu. Setelah selesai menyembelih hadiyu, mereka akan memotong rambut mereka. Bagi laki-laki disunnahkan untuk total habis rambutnya dicukur. Kalau perempuan hanya ujung-ujung rambutnya saja. Nah setelah mereka melakukan pemotongan rambut, di hari yang sama juga usahakan untuk langsung mengerjakan tawaf. Setelah mencukur kemudian tawaf. Berarti dari Mina balik lagi nih ke Masjidil Haram. Itu lumayan juga tuh. Jadi ini perjalanan terus di tanggal 10 itu butuh tenaga, kemudian belum lagi antriannya. Makanya para ulama memberikan satu himbauan, satu nasihat agar di malam di mana seseorang itu menginap di Muzdalifah itu total istirahat, gunakan betul-betul istirahat. Karena kita akan membutuhkan tenaga yang sangat besar di tanggal 10 tersebut. Balik lagi dari Mina, balik lagi ke Mekah. Ke Mekah itu kita akan melakukan ritual tawaf, memutari Ka'bah sebanyak 7 kali. Dan tawaf ini disebut dengan tawaf ifadah.
Tawaf itu kan kalau bagi jamaah haji ada 3. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, tawaf kudum. Tawaf kudum itu adalah tawaf kedatangan kita ke Masjidil Haram. Ini tawaf kudum ini biasanya dia bagian daripada rangkaian ibadah umroh. Rangkaian ibadah umroh. Nah, tawaf di ibadah umroh itu disebut dengan tawaf kudum. Kedua ada namanya tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini adalah tawaf dari bagian rangkaian haji tadi di tanggal 10-nya itu. Boleh kata para ulama dikerjakan di tanggal 11, boleh tawaf ifadah ini. Boleh dikerjakan di tanggal 12, boleh. Boleh dikerjakan di tanggal 13. Pokoknya di 4 hari ini, tanggal 10, 11, 12, 10, 11, 12, 13. 4 hari ini. Boleh. Cuma jadi masalah, jika kita tidak selesaikan ini tawafnya, itu akan bermasalah tatkala ketika dia berangkat haji bersama pasangannya. Karena kalau dia tidak selesaikan tawaf ifadah dan nanti sa'inya, dia tidak boleh berhubungan biologis dengan pasangannya. Sampai dia menyelesaikan dulu. Di tanggal 10 itu bagian daripada rangkaian tadi yang kita sebutkan. Yang pertama melempar jumrah. Setelah melempar jumrah, mereka memotong hewan hadiyu. Nah, setelah sampai di sini, sebenarnya semua apa yang tadi diharamkan sudah halal lagi sebenarnya. Apa yang diharamkan sebenarnya sudah dihalalkan. Yang tadinya haram pakai parfum sudah boleh. Yang tadi tidak boleh misalnya bagi laki-laki berpakaian biasa, pakai celana, pakai yang berbentuk seperti ini. Yang tadinya tidak boleh, di tanggal 10 ketika dia sudah memotong hadiyunya itu sebenarnya sudah boleh bagi dia untuk hal-hal yang sudah diharamkan. Kecuali satu kata para ulama, yaitu berhubungan biologis dengan pasangannya, dengan istri atau dengan suaminya. Itu yang tidak boleh. Kapan perkara yang satu yang diharamkan ini boleh dikerjakan? Ketika mereka menyelesaikan tawaf ifadah dan seterusnya, yaitu sa'i dari Safa ke Marwah. Nah, ini dikerjakan, usahakan dikerjakan itu di tanggal-tanggal terafdal tadi. Terafdal yaitu tanggal 10, karena ini adalah hari terakhir dari 10 awal bulan Zulhijjah. Maka ada yang mengerjakan di tanggal 11, memang ada. Tanggal 12 ada. Cuma dia tidak mendapatkan keutamaan beribadah di tanggal 10 awal dari bulan Zulhijjah. Baik, para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi keutamaan keberapa tadi? Keempat. Yang keempat tadi ya, bahwa dari 10 awal bulan Zulhijjah itu terdapat hari Arafah di sana. Hari Arafah, hari yang sangat mulia, di mana hari tersebut kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir, perbanyak doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Arafah itu berdoa sampai berjam-jam lamanya. Kita mungkin kalau berdoa ngangkat tangan 15 menit aja. 15 menit. Coba waktu kita ingat-ingat lagi ketika salat tarawih. Kadang ada sebagian imam yang doanya panjang sekali. Itu dari awal kita udah semangat banget nih doanya sampai tinggi di tangan kita ngangkatnya. Itu kalau udah 5 menit berlalu udah mulai jatuh tuh tangannya. Begini dia. Berat rasanya tangan itu. Apalagi udah 15 menit. Angkat lagi tangannya. Dan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Arafah. Beliau mengangkat tangannya, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Durasi doanya itu bukan 5, 10, 15 menit, tidak. Berjam-jam beliau mengangkat tangan untuk meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah tersebut. Jadi di hari Arafah ini hari yang sangat spesial dari 10 awal bulan Zulhijjah. Baik, yang kelima berarti di antara keutamaan 10 awal bulan Zulhijjah ini adalah anna fiha yaumun nahar. Anna fiha yauman nahar. Di dalamnya ada hari penyembelihan, yaitu di tanggal 10-nya. Kalau di Indonesia, kalau kita yang tidak berangkat haji, berarti setelah selesai salat, setelah selesai khutbah imam. Setelah itu baru kemudian kita dibolehkan untuk memotong hewan kurban kita. Dianjurkan kata para ulama, seseorang itu memotong hewan kurbannya setelah imamnya
imam dan khatibnya itu memotong hewan kurban. Itu anjurannya. Tapi kalau misalnya imam dan khatibnya itu tidak berkurban di tempat di mana dia salat, yang penting sudah selesai mengerjakan salat. Jangan berkurban sebelum dilaksanakannya ibadah salat Idul Adha tersebut. Karena apabila itu dilakukan, maka hewan yang disembelih itu nilainya hanya sembelihan biasa, bukan sembelihan yang bernilai kurban adha, bukan. Dia sembelihan biasa saja. Baik. Berikutnya, di antara keutamaan 10 awal dari bulan Zulhijjah, kata para ulama, adalah ijtima'u ummahatil ibadah fiha. Di dalamnya terkumpul ummahat. Ummahat itu induk. Itu ibu. Induknya segala ibadah. Jadi 10 awal dari bulan Zulhijjah itu terkumpul seluruhnya, di dalamnya itu induk-induk ibadah yang tidak akan kita dapatkan di hari-hari yang lain. Makanya 10 awal dari bulan Zulhijjah ini utama sekali, spesial sekali. Karena di hari-hari selain daripada 10 awal Zulhijjah itu, kita tidak akan dapatkan ibadah haji. Nggak akan dapatkan. Ibadah haji itu hanya dikerjakan tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10. Ditambah lagi 3 hari berikutnya, 11, 12, 13. Sebenarnya 11, 12, 13 ini hanya sisa pelembaran jumroh saja. Tapi kalau dia sudah mengerjakan di tanggal 8, 9, 10, sebenarnya hajinya sudah sah. Sudah sah. Kalau dia tidak kerjakan tanggal 11, 12, 13 atau tanggal 11, tanggal 12, hajinya sah tapi dia berdosa. Karena dia tidak melakukan pelemparan jumroh. Kalau dikatakan sahnya sah, tapi karena dia tidak melanjutkan di tanggal 11 itu pelemparan jumroh, ada namanya jumroh sughra, ada jumroh wusta, ada jumroh aqabah di tanggal 11. Lalu kemudian balik lagi ke Mina, besoknya di tanggal 12 melempar lagi. 3 jumroh ini, jumroh sughra, wusta, dan aqabah. Tanggal 13 balik lagi ke Mina, balik lagi pelemparan yang ketiga kalinya. Jadi di tanggal 11, 12, 13 itu cuma pelemparan jumroh yang 3 ini saja. Maksud saya adalah menjelaskan bahwa ibadah haji itu sudah terselesaikan di 10 awal dari bulan Zulhijjah itu. Makanya kata para ulama, 10 awal dari bulan Zulhijjah itu adalah hari yang begitu besar keutamaan dan keistimewaannya, karena seluruh ibadah induk, seperti sholat itu kan ibadah induk, itu juga ada di 10 awal dari bulan Zulhijjah. Seperti sedekah, seperti misalnya ada yang sudah sampai nisabnya, haulnya, dia berzakat di hari itu, juga bisa mengeluarkan zakat. Apalagi ibadah-ibadah induk. Misalnya puasa juga ibadah induk. Juga ada nanti puasa, minimal puasa Arafahnya. Jadi semua ibadah-ibadah induk itu terkumpul di 10 awal dari bulan Zulhijjah ini. Baik para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang amalan-amalan apa saja yang kita perbanyak, kita jaga di 10 awal dari bulan Zulhijjah tersebut. Sebelum kita membahas tentang amalan-amalan apa saja yang direkomendasikan oleh para ulama, kita akan bacakan dulu satu hadis Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nabi SAW bersabda, hadis yang sampai kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Nabi SAW, "Ma min ayyamin al-amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, ya'ni ayyam al-'ashr." Qalu ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah? Qala wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi syai'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-'amalu salih ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari-hari yang diisi di dalamnya amal soleh lebih dicintai, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali amalan soleh itu diisi di 10 awal dari bulan Zulhijjah. Kami ulangi, ini poin yang harus kita garis bawahi
Dan kalau bisa kita hafal nih potongan hadis pertama ini, kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari yang diisi di dalamnya amal soleh lebih dicintai oleh Allah. Artinya Allah cinta, tetap cinta kalau ada seorang hamba yang beribadah di selain hari-hari ini. Seperti hari ini kita beribadah pada Allah, Allah cinta dengan orang-orang yang melakukan amal soleh. Tapi ada hari di mana Allah lebih mencintai seorang hamba tersebut karena amal soleh yang dia kerjakan, dan orang tersebut juga mendapatkan kecintaan Allah karena dia beramal di hari-hari tersebut. Hari apa itu? 10 awal dari bulan Zulhijjah. Sampai-sampai ketika itu para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, qalu ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah. Wahai Rasulullah, apakah amalan jihad di jalan Allah tidak bisa mengalahkan mereka yang beramal soleh di 10 awal dari bulan Zulhijjah itu? Kata Rasul SAW, wala jihad fi sabilillah. Bahkan ibadah jihad ini kan kita sudah tahu lah, bahwa ketika seseorang berjihad dia akan mengorbankan hartanya karena butuh bekal, butuh kendaraan, butuh segala hal lah untuk persiapan jihad tersebut. Berarti harta, tidak hanya harta yang akan dikorbankan, jiwa. Tidak ada jaminan orang yang berangkat jihad dia akan kembali dalam kondisi selamat. Ini luar biasa pengorbanan terhadap pelaksanaan ibadah jihad ini. Dan orang yang berjihad, kata para ulama, dia mendapatkan keutamaan jika mati syahid. Ada satu hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang ibadah ribat. Ribat ini adalah para tentara yang ditunjuk oleh pemerintah menjaga perbatasan-perbatasan, wilayah-wilayah. Misalnya perbatasan di pulau sana, pulau ini, itu ada perbatasan-perbatasan. Di sana diperintahkan oleh pemerintah untuk menjaga perbatasan-perbatasan tersebut. Kalau para tentara tersebut mengetahui tentang hadis ini, mereka pasti akan bersukaria menjalankan tugas tersebut. Selain itu, tugas negara yang menjadi tanggung jawab mereka, tapi di sana ada nilai ibadah yang luar biasa yang mereka dapatkan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ribatu yaumin wa lailah khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ribat, berjaga-jaga di perbatasan itu. Berjaga-jaga itu kan berarti menjaga keamanan rakyat. Jika seandainya ada musuh yang ingin menyerang, waliyadzubillah misalnya di Indonesia, itu kan harus dijaga untuk menjaga keamanan rakyatnya. Makanya disinilah letak bahwa itu ibadah yang terbesar dalam Islam, yaitu menjaga perbatasan. Makanya Nabi SAW mengatakan ribat itu menjaga perbatasan sehari semalam, 24 jam. Maka itu lebih baik, kata Rasulullah, berpuasa sebulan penuh dan di malamnya mengerjakan sholat malam semalam suntuk selama 1 bulan. Bayangkan, sholat malam semalam suntuk. Ada di antara para jamaah sini yang pernah melakukan sholat malam semalam suntuk. Berapa jam semalam suntuk itu? Hitung habis sholat isya jam 8, jam 9, jam 10, jam 11 malam, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Berapa jam? 8 jam. Ada di antara para jamaah yang berdiri kuat mengerjakan sholat malam selama 8 jam? Ada barangkali? Mohon bantuannya untuk angkat tangan, saya mau lihat. Ada? Kurangilah setengahnya, 4 jam. Ada yang pernah sholat malam mengerjakan sampai 4 jam? Kurangi lagi, setengahnya lagi, 2 jam. Mungkin ada kalau 2 jam. Mungkin masih ada. Walaupun tidak sering ya, tapi ada. Tapi ini sebulan penuh. Bukan sekali, 2 kali. Bukan semalam 2 malam. Sebulan penuh. Di siang harinya ditambah lagi berpuasa. Masya Allah. Ini soleh banget ternyata orangnya. Siang berpuasa, malamnya sholat malam semalam suntuk. Selama sebulan
itu belum bisa mengalahkan pahala orang yang berjaga-jaga di perbatasan. Bayangkan, besar keutamaannya. Padahal berjaga-jaga di perbatasan ini itu lebih rendah ya, lebih rendah daripada ibadah jihad. Nah, kalaulah ibadah ribat itu lebih besar pahalanya, maka jihad tentu lebih besar lagi. Namun kita yang rakyat biasa seperti ini kan gak mungkin diberikan tugas untuk menjaga perbatasan. Tapi kita bisa meraih keutamaan yang juga lebih besar daripada mereka. Apa itu? Beramal soleh di 10 awal dari bulan Zulhijjah ini. Jadi kita juga tidak berkecil hati. Wah, Masya Allah, mereka para tentara yang menjaga perbatasan mendapatkan keutamaan begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita iri, namun jangan berkecil hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini bahwa kita bisa mengalahkan mereka lagi dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, rahmat yang Allah berikan kepada kita. Adanya 10 awal dari bulan Zulhijjah ini. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita mampu untuk memanfaatkan dan menggunakan 10 awal dari bulan Zulhijjah ini untuk ibadah atau tidak? Atau kita sia-siakan aja nih 10 awal dari bulan Zulhijjah? Atau kita anggap nih 10 awal dari bulan Zulhijjah sama seperti hari biasa? Kalau itu yang kita lakukan, merugi kita. Sayang, kita dapatkan 10 awal dari bulan Zulhijjah. Namun hari-hari itu kita anggap seperti hari biasa. Ibadah-ibadahnya juga biasa. Seharusnya 10 awal dari bulan Zulhijjah ini kita perlakukan sama seperti perlakuan kita terhadap 10 terakhir dari bulan Ramadan. Bagaimana semangatnya kita di 10 terakhir bulan Ramadan itu? Semangat sekali. Bahkan berbeda semangatnya kita dari awal Ramadan. Awal Ramadan masih pendahuluan. Mulai 10 awal pertama, tambah semangat lagi 10 awal kedua, lebih semangat lagi di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Nah, semangat itu dikembalikan lagi tatkala kita berada di 10 awal dari bulan Zulhijjah. Kalau kita di bulan Ramadan, 10 terakhir Ramadan bisa mengkhatamkan Quran 2 kali di 10 terakhir itu, kenapa di 10 awal bulan Zulhijjah tidak melakukan hal yang sama atau minimal 1 kali lah gitu baca Qurannya? Karena bacaan Al-Quran yang kita baca di 10 awal dari bulan Zulhijjah itu lebih baik daripada ibadah ribat dan jihad tadi. Para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Yang bisa menyamakan pahala orang yang beramal saleh di 10 awal bulan Zulhijjah itu, yang bisa menyamakan adalah mereka-mereka yang berjihad di jalan Allah, pulang sudah tidak bernyawa dan hartanya habis. Inilah di antara orang yang bisa menyamakan pahala ibadah orang yang mengerjakannya di 10 awal dari bulan Zulhijjah ini. Subhanallah, keutamaan yang begitu besar yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis ini. Jadi sangat merugi bagi kita menganggap 10 awal dari bulan Zulhijjah ini seperti biasa-biasa saja. Sekarang tanggal berapa ini? Berapa Zulqa'dah sekarang? Ada di situ, di layarnya. Ada? Enggak ada? Masya Allah. Sama harinya dengan hari Masehi. Sekarang Masehi tanggal 26. Sama harinya. Sama tanggalnya. Ya sama tanggalnya sama harinya juga. Tanggal berapa? 26 Zulqa'dah. Berarti berapa hari lagi nih kita masuk 1 Zulhijjah? 3 atau 4 hari lagi ya. 3 bisa jadi Zulqa'dah itu kan 29. Bisa jadi 30. Kalau 29 berarti tinggal 3 hari lagi. Kita akan bertemu dengan 1 Zulhijjah. Kalau Zulqa'dah ini 30 hari,
Berarti tinggal tersisa 4 hari ke depan kita akan bertemu dengan 1 Zulhijjah. Maka amalan soleh apa saja yang akan kita lakukan di tanggal-tanggal tersebut 1, 2, 3 sampai 10 Zulhijjah, maka nilai pahalanya lebih besar daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa ibadah yang direkomendasikan oleh para ulama? Di antaranya yang pertama adalah ada'u manasik al-haji wal umrah. Menunaikan manasik ritual ibadah haji dan umrah. Ini adalah amalan yang paling utama yang dikerjakan di hari-hari tersebut. Nabi SAW bersabda, al-umratu ilal umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajju al-mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Umrah yang satu ke umrah yang berikutnya akan menjadi pengampun, penggugur dosa-dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Dalam hadis yang lain, Rasul SAW bersabda, siapa orang yang berhaji karena Allah, dia tidak melakukan kefasikan, dia tidak melakukan rafas. Rafas itu berucap kotor, berkata kotor, tidak juga melakukan kefasikan, tidak melakukan kemaksiatan di saat-saat mengerjakan haji tersebut. Maka roja'a kayaumi waladathu ummu, dia akan mendapatkan keutamaan seakan-akan dia baru dilahirkan oleh ibunya. Orang yang berangkat haji, selesai dia mengerjakan ritual ibadah haji itu, tentunya karena Allah, tidak melakukan rafas, tidak cakap kotor di sini cakap yang berbau, berbau-bau porno. Kemudian tidak juga melakukan kefasikan, melakukan kemaksiatan. Kadang banyak orang yang melakukan kemaksiatan di hari-hari, di musim-musim mereka di mana mengerjakan ibadah haji tersebut. Nah, jika itu dilakukan, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka pulang ke negerinya seakan-akan baru dilahirkan oleh ibunya kembali. Ada seorang anak yang baru dilahirkan ibunya lalu kemudian langsung memikul dosa? Ada? Gak ada. Suci kembali. Itu keutamaan begitu besar. Makanya ini termasuk amalan yang sangat direkomendasikan oleh para ulama untuk dikerjakan. Baik, yang kedua, amalan yang kedua adalah as-siyam, berpuasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap amalan, ini Allah juga berfirman ya di hadis qudsi, setiap amalan seorang hamba itu untuknya. Artinya amalan itu bisa diprediksikan dapatnya berapa, pahalanya berapa. Sudah ada takarannya. Salat berjamaah dapatnya 27 derajat. Kalau salat sendiri berarti dapat 1. Kalau seorang bersedekah misalnya 5.000 rupiah, maka dilipat gandakan menjadi 10. Ada yang dilipat gandakan menjadi 100, ada yang dilipat gandakan menjadi 700. Artinya ada bilangan-bilangan pahalanya. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah, karena puasa itu untukku, untuk Allah, untukku kata Allah. Wa ana ajzi bi, dan akulah yang akan membalasnya. Kata para ulama, di antara ibadah yang tidak bisa diketahui berapa banyak pahala yang didapat, di antaranya adalah ibadah puasa. Andai kata kita punya kalkulator yang tercanggih, yang dia itu tidak terbatas bilangannya, terus bisa dicatat, tidak akan mampu kalkulator itu untuk menghitungnya, saking banyaknya. Kan kalkulator itu kan terbatas. Sampai berapa sih batasan angka yang terbesar? Triliun ya? Ada nggak di atas triliun lagi? Hah? Ada? Di atas triliun apa namanya lagi? Ya udah 1.000 triliun, 1 juta triliun, ratusan triliun, apalah gitulah mungkin gitu ya. Masih mungkin kita menghitungnya gitu. Kata para ulama, puasa tidak bisa dihitung pahalanya.
nggak bisa diangkakan saking banyaknya, dan hanya Allah yang membalas itu. Makanya apabila ibadah ini dikerjakan di 10 awal dari bulan Zulhijjah, Masya Allah, mendapatkan keutamaan yang besar lagi. Kalau di hari-hari lain kita berpuasa mendapatkan keutamaan ini, apalagi kalau kita berpuasanya di 10 awal dari bulan Zulhijjah. Dan dianjurkan untuk berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9-nya. Dianjurkan berpuasa itu dari tanggal 1 Zulhijjahnya sampai tanggal 9-nya. Walaupun ada sebagian ulama yang mendhaifkan hadis ini. Wallahu alam bisawab, hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang istri Nabi SAW. Ada yang mengatakan Hafsah radhiyallahu taala anha, meriwayatkan bahwa beliau melihat Nabi SAW, bahwa Nabi berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9-nya. Karena Nabi SAW yasumu tis'a Zulhijjah, kata beliau menceritakan. Dulu Nabi SAW ketika mendapatkan jatah hari di rumah salah seorang istri Nabi SAW, sehingga mereka melihat bahwa di hari-hari tersebut Nabi SAW berpuasa. Diceritakanlah menjadi satu hadis Nabi SAW, hadis fi'liyah namanya, bahwa para istri Nabi SAW itu melihat Nabi berpuasa gitu di tanggal 1 sampai tanggal 9. Makanya para ulama menganjurkan kita untuk berpuasa jika mampu. Kalau tidak mampu, ambil sebahagiannya saja. Kalau bertepatan di hari itu hari Senin, puasa Seninnya. Kalau bertepatan di hari tersebut hari Kamis, puasa Kamisnya. Andai pun ini juga tidak bisa kita lakukan, minimal kata para ulama, puasalah 1 hari. Minimal 1 hari puasa dari 10 awal bulan Zulhijjah itu, ambil 1 harinya. Hari apa itu dianjurkan? Hari Arafahnya. Minimal di hari Arafahnya berpuasa. Selain kita berpuasa, selain kita beramal soleh di 10 awal dari bulan Zulhijjah, kita mendapatkan keutamaan yang lain. Apa itu? Hadis Nabi SAW yang menjelaskan, saumu yaumi Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati ba'dahu wa sanata allati qablahu. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallam, puasa 1 hari di hari Arafah di tanggal 9. Tanggal 9 Zulhijjah. Aku berharap, kata Rasulullah, Allah mengampuni dosa pelakunya, pelaku puasa tadi, setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. 2 tahun, bayangkan. Puasa cuma 1 hari, tapi plus kita mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala sebanyak 2 tahun. Kadang kalimat 2 ini kan kayaknya sedikit. 2, cuma 2, 1, 2. Ya udah, kita robahlah menjadi hari. 2 tahun ini berapa hari? Berapa hari? 750. Kurang lebih 750 hari kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan cuma puasa 1 hari di hari Arafah. Ini jangan sampai terlewatkan. Puasa Arafah. Baik. Amalan yang berikutnya adalah salat. Salat. Terutama salat 5 waktu. Kalau bisa perbanyak juga salat-salat sunnah di dalamnya. Karena ini bagian daripada amal soleh yang terbaik. Para ulama mengatakan amalan badan yang paling terbaik adalah salat. Banyak kan amalan badan? Banyak sekali. Banyak. Amalan yang menggunakan anggota tubuh kita ini, amal soleh, itu banyak menggunakan badan. Tapi yang paling terbaik adalah ibadah salat. Karena itu adalah ibadah seseorang di mana dia akan lebih dekat dengan Allah. Dari gerakan-gerakan salat itu ada yang berdiri, ada takbiratul ihram, ada sujud, ada ruku', ada sujud, dan gerakan yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia sujudnya. Maka perbanyaklah sujud. Maksud daripada perbanyak sujud di sini adalah perbanyaklah salat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaika bikasratis sujud." Perbanyaklah sujud, kata Rasulullah. Bukan maksudnya perbanyak sujud nih, enggak ada sebab tiba-tiba sujud, sampai di rumah sujud, mau tidur sujud, tidak. Maksudnya perbanyak sujud di sini adalah perbanyak salat.
fa innaka la tasjud lillahi sajadatan. Kata Rasulullah, sesungguhnya engkau tidaklah melakukan satu kali sujud. Bayangkan kalau kita sholatnya 2 rakaat nih, minimal 2 rakaat sholat. Berarti berapa kali sujud di sana? Ada berapa sujud di sana? Ada 4 sujud. 2 rakaat, ada 4 sujud. Kata Rasulullah, tidaklah kamu melakukan satu sujud kecuali Allah akan angkat derajat. Allah akan angkat derajat kita dan Allah akan hapuskan dosa kita. Ini 1 kali sujud. Bayangkan kalau minimal kita kerjakan 2 rakaat, berarti 4 sujud, 4 derajat Allah sudah angkat kita. Dan 4 dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ibadah yang harusnya kita perhatikan di 10 awal dari bulan Zulhijjah. Terutama salat 5 waktunya. Jaga di awal waktu. Selain di awal waktu, maksimalkan, usahakan untuk dikerjakan secara berjamaah. Nah, selain daripada itu, silahkan ditambahkan dengan ibadah-ibadah salat sunnah yang lainnya. Baik, amalan yang berikutnya adalah at-takbir, wat-tahmid, wat-tahlil, waz-zikir. Perbanyak ucapan takbir, ucapan tahmid. Takbir ini ucapan Allahu Akbar. Ucapan tahmid. Tahmid ini ucapan alhamdulillah. Kemudian tahlil. Ucapan apa nih? Tahlil ucapan apa? La ilaha illallah. Makanya kalau mau tahlilan, perbanyaklah di 10 awal daripada bulan Zulhijjah itu. Itu, perbanyak tahlil. Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ucapan tahlil. Nah, 3 zikir tadi, apa tadi yang pertama? Takbir, terus tahmid, terus tahlil. 3 zikir ini terkumpul pada ucapan takbir yang sering kita lantunkan di Idul Fitri dan Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam riwayat yang lain 3 kali. Dalam riwayat yang lain ada 2 kali. Jadi boleh dua-duanya. Ada orang yang bertakbir cuma 2 kali takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Tahmid terakhir. Tahmid, mengucapkan walillahil hamd. Itu tahmid. Ada riwayat yang lain menjelaskan 3 kali nih takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru kemudian tahlil. La ilaha illallah, wallahu akbar. Takbir lagi. Allahu Akbar. Baru kemudian tahmid. Walillahil hamd. Jadi 3 zikir ini terkumpul pada lantunan takbir yang sering kita ucapkan. Sebagian besar kaum muslimin mengira bahwa takbiran itu hanya pada 2 hari raya ini saja. Keliru. Takbiran yang biasa diucapkan itu terbagi 2 kata para ulama. Ada namanya takbir mutlak, ada namanya takbir muqayyad. Ada namanya takbir mutlak, ada muqayyad. Kalau takbir muqayyad ini adalah takbir yang sudah ditentukan waktunya. Muqayyad itu artinya terikat. Qayyadtuhu, aku ikat dia kalau bahasa Arabnya. Kalau ada misalnya ada teman-teman bercanda apa? Qayyidu bil habal, ikat dia pakai tali. Makanya muqayyad namanya. Muqayyad itu terikat. Jadi ada takbir yang muqayyad, terikat dia dengan waktu-waktu tertentu. Nah, itulah dia dimulai dari hari Arafah nanti. Tanggal 9 hari Arafah itu mulai dari sholat subuh nih. Habis sholat subuh di tanggal 9-nya Assalamualaikum, Assalamualaikum kata imam. Ucapkan dulu Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Berhenti imamnya berzikir, lalu diganti dengan takbir sehabis setiap sholat fardu. Masih ingat kan tahun lalu? Tahun lalu itu. Nah, sekarang insya Allah kalau kita diberikan kesehatan dan umur panjang, kita akan bertakbir lagi setiap habis selesai sholat 5 waktu, dimulai dari tanggal 9-nya habis sholat subuh. Habis sholat subuh, kita akhirkan dulu zikir Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar, akhirkan dulu.
Takbir dulu kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dikeraskan suaranya. Kadang saya melihat ada sebagian jamaah enggan untuk bersuara. Dikeraskan. Andai kata nanti, kan disunahkan sendiri-sendiri itu takbirnya. Ternyata menjadi kompak gitu. Tidak ada masalah. Karena tidak ada upaya kita melakukan zikir atau takbir itu secara berjamaah. Jadi dimulai dari imam dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sana Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang nanti bisa ketemu tuh. Di takbir keberapa bisa seragam gitu sama. Tidak ada masalah. Yang penting jangan enggan untuk mengucapkannya. Laki-laki, kita kan laki-laki. Kecuali perempuan. Kalau perempuan memang disunahkan untuk mengecilkannya. Minimal perempuan itu terdengar oleh teman di kiri dan di kanannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allah. Kalau perempuan. Tapi laki-laki jangan seperti itu. Kalau laki-laki diangkat suaranya. Nah, nanti akan kita lihat nih nanti. Mudah-mudahan Allah berikan umur kita yang panjang, kesehatan, kita bisa mengamalkan takbir ini. Takbir muqayyad namanya. Berakhirnya kapan? Di tanggal 13 Zulhijjah. Setelah selesai sholat asar. Misal ya, hari ini tanggal 13 nih. Tanggal 13 Zulhijjah. Subuh masih takbir, masih takbiran. Nanti zuhur masih takbiran, asarnya masih takbiran. Maghrib berarti sudah masuk tanggal 14 Zulhijjah. Maghribnya sudah tidak ada lagi takbiran. Tidak ada lagi takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, nggak ada lagi. Itulah akhirnya. Nah, ini disebut dengan takbir muqayyad. Takbir yang dia diikat dengan waktu-waktu khusus, yaitu hanya sehabis selesai sholat fardu yang 5 waktu. Ada yang takbir kedua namanya takbir mutlak. Takbir mutlak itu takbir bebas, mutlak, bebas. Mau berapa hitungannya, mau 1000, 2000, 3000, terserah sebanyak-banyaknya. Juga bebas waktunya nggak terikat. Mau kita sedang bersama keluarga, mau kita sedang duduk di atas kasur. Kalau kasur bukan duduk ya, tiduran. Mau kita duduk di atas sofa, mau kita di atas kendaraan. Bebas, perbanyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dimulai dari tanggal berapa? Tadi, dari tanggal 1 Zulhijjah. Itu yang dilupakan. Itu yang banyak dilupakan oleh sebagian besar kaum muslimin. Enggan, bukan enggan, mungkin tidak tahu, atau ada yang sudah tahu tapi tidak mengamalkannya. Dan sunnah ini hampir mati di tengah-tengah kaum muslimin. Makanya anak kita tuh nggak kenal dengan takbir kecuali cuma Idul Fitri, Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha. Kalau udah dengar takbir, emang hari raya ya Bi? Kok Abi takbiran emang hari raya ya? Mereka nggak tahu. Dan ini banyak, seperti itu banyak. Tidak diketahui oleh keluarga-keluarga kita bahwa takbir itu ada namanya takbir mutlak. Itu perbanyak. Mulai dari tanggal 1 Zulhijjah itu sampai di tanggal 13 Zulhijjah. Sampai tanggal 13 Zulhijjah. Terserah kita mau takbir di mana saja, kecuali di tempat-tempat yang tidak dianjurkan. Seperti misalnya toilet, itu memang tidak dianjurkan untuk bertakbir. Tidak dianjurkan untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallahi wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada hari yang paling mulia, yang paling agung di sisi Allah, dan tidak ada hari yang lebih Allah cintai untuk beramal soleh di dalamnya min hadzil ayyamil asyar, kecuali di 10 awal dari bulan Zulhijjah ini. Fa'aksiru, kata Rasulullah, fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid, maka perbanyaklah di hari-hari tersebut tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu Akbar, tahmid yaitu alhamdulillah atau walillahil hamd,
Ini juga ucapan tahmid. Walillahil hamd. Baik, ini hadis yang menganjurkan di mana kita hendaknya memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum, dan secara khusus yang diperbanyak adalah takbir, tahmid dan tahlilnya. Amalan yang berikutnya, dan ini adalah amalan yang terakhir barangkali pada pertemuan yang singkat ini, yaitu sedekah. Sedekah. Perbanyak sedekah. Di mana ketika kita begitu dermawannya, begitu mudahnya kita mengeluarkan sebagian harta kita di 10 terakhir dari bulan Ramadan, jangan lupa di 10 awal dari bulan Zulhijjah ini, apalagi ketika kita mau ke masjid, temu siapa saja yang layak untuk diberikan, berikan. Ada orang tukang sapu kasih 2.000, 5.000, dia senang. Selain kita mendapatkan pahala sedekahnya, kita akan mendapatkan doanya. Selain kita akan mendapatkan doanya, kita juga akan mendapatkan pahala membahagiakannya. Itu kan orang kalau dibagi tidak melihat angka. Yang penting bahagianya itu. Ini kalau orang sudah bahagia, ini termasuk amalan soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul a'mal sururun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tudkhiluhu fi qalbi akhihi. Amalan yang paling afdal, amalan yang paling dicintai oleh Allah, diantaranya adalah surur. Surur itu kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Bayangkan, kita bisa melihat sebahagia apa orang ketika mendapatkan uluran tangan dari kita. Bahagia sekali. Itu ketika dia bahagia, itu amalan yang paling dicintai, paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita misalnya ingin lebih cerdas lagi nih, mau mengeluarkan sebagian harta kita, ya berarti lihat orang yang kita berikan itu, selain kita mendapatkan kebahagiaannya, ini juga orang baik gitu, orang soleh, rajin sholat. Kalau yang sana itu misalnya dia memang orang miskin, cuma jarang terlihat sholat, ya tidak ada masalah, silahkan diberikan. Cuma kan kita pengennya apa yang kita sedekahkan itu, misalnya sembako yang kita berikan, pengennya sembako itu dimasak, dimakan, dan menjadi darah daging buat mereka. Setelah jadi darah daging buat mereka, mereka gunakan untuk beribadah kepada Allah. Mereka datang sholat, maka pahalanya akan terus mengalir tuh selama ada sembako yang kita berikan tadi, lalu kemudian menjadi darah daging buat mereka. Jadi pahalanya terus mengalir, terus. Beda dengan kita bersedekah hanya kepada, misalnya dia orang miskin tapi jarang beribadah, ya pahala sebatas pahala sedekah, kemudian pahala menggembirakan orang lain, kemudian mungkin dapat doa. Dan penting juga kita mendapatkan doa orang-orang miskin, karena bisa jadi kita ini diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala karena doa-doa mereka, karena kelemahan mereka. Kata Rasulullah SAW, hal tunsoruna wa turzakuna bidu'afaikum. Tidaklah kalian itu ditolong oleh Allah dan tidaklah kalian itu diberikan rizki oleh Allah kecuali karena adanya orang-orang lemah di sekitar kalian. Jadi jangan kita mengira bahwa kita diberikan rizki oleh Allah itu karena ijazah kita nih, karena keahlian kita nih, karena kecerdasan kita nih, karena pangkat kita nih, dan seterusnya. Itulah rizki Allah datang nih pada kita. Bukan. Bisa jadi rizki yang selama ini kita dapatkan adalah karena adanya doa-doa orang-orang lemah di sekitar kita. Makanya kita berharap sebenarnya kita mendapatkan doa-doa mereka tersebut. Kita yang malah berharap. Sebagaimana mereka berharap uluran tangan kita. Kita memberikan sebagian harta kita kepada mereka, dan harapan kita juga bersyukur sebenarnya. Kita berterima kasih kepada mereka. Mereka mau menerima itu, sekaligus mereka juga mendoakan kita. Makanya di antara amalan soleh yang hendaknya kita jaga di 10 awal dari bulan Zulhijjah ini adalah perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah, walaupun angkanya tidak perlu banyak, yang penting terus kita rutinkan. Di hari pertama ada kita kantongin beberapa recehan atau apalah, apa yang bisa kita titipkan di mana, kita kan nggak tahu mana di antara sedekah-sedekah kita itu yang ternyata memiliki nilai pahala yang begitu besar. Dan ditambah lagi dilakukan itu di 10 awal dari bulan Zulhijjah. Sedekah yang kita keluarkan 5.000 lebih baik daripada jihad, 5.000 lagi lebih baik daripada jihad, 5.000 lagi lebih baik daripada jihad, dan seterusnya. Baik, apa yang kami sebutkan dari amal-amalan soleh ini
Karena masih banyak amalan-amalan soleh yang lainnya. Ini bukan bentuk pembatasan. Silahkan lakukan amalan-amalan soleh apa saja. Ada baca Quran, ada orang yang bisa berbakti kepada orang tuanya di 10 awal terakhir itu. Ada yang menyempatkan pulang kampung misalnya 2 hari 3 hari dia ingin berbakti kepada orang tuanya. Ada orang yang bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudaranya. Ini adalah amalan-amalan soleh. Semuanya itu akan terhitung pahala di sisi Allah yang lebih besar daripada pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian singkat ini, semoga apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.